Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan yang dipersiapkan seluruhnya oleh orang muda Katolik Fresh Juice. Sebelumnya, ada informasi bagi kita semua. Kami akan mengadakan Weekend Rohani Fresh Juice Muda Mudi atau yang berjiwa muda bersama Romo Albertus Joni SJJ, salah satu pengisi Fresh Juice, pada hari Sabtu 1 Juli sampai Minggu 2 Juli 2023, bertempat di Rumah Retret Karmel Bedugul, Bali. Adapun biaya mulai 150.000, termasuk transport, akomodasi, dan konsumsi. Pendaftaran bisa menghubungi Flo di nomor WhatsApp 0813 5390 4939. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Shalom, selamat pagi para pendengar setia renungan Daily Fresh Juice. Berjumpa lagi dengan renungan edisi OMK di hari Sabtu 20 Mei 2023. Bersama saya Sufi dari Gereja Santo Dilia Citraraya Tangerang. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Alan Engelbart Kewas dari Garut. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi pendengar Daily Fresh Juice semuanya. Salam sukacita. Jumpa kembali bersama saya Alan Kewas. Mari kita mempersiapkan pikiran dan hati kita untuk merenungkan Injil yang pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai dengan 28. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Romo, suster, Bapak, Ibu, dan teman-teman OMK sekalian. Sepenggal kisah yang baru kita dengarkan tadi, itu terjadi pada malam perjamuan terakhir bagi Yesus dan ke-12 muridnya. Hanya saja ketika amanat perpisahan ini disampaikan oleh Yesus, saat itu Yudas Iskariot sudah pergi meninggalkan ruang perjamuan untuk melaksanakan rencana pengkhianatannya kepada Yesus. Maka sebenarnya amanat atau ucapan Yesus yang kita baca tadi secara khusus hanya ditujukan kepada sisa 11 murid yang sungguh percaya dan sungguh setia kepada Yesus, yang tidak akan mengkhianati Yesus. Maka kita perlu bertanya, gerangan apa,
kok Yesus memberi pesan kepada 11 muridnya? Karena Yesus tahu ia akan memulai tugas penyelamatannya di kayu salib. Maka situasi pada malam itu sangatlah intim, di mana Yesus berbicara hati ke hati, berbicara serius kepada murid-muridnya. Ke-11 murid adalah orang yang awalnya berasal dari berbagai profesi dan latar belakang, yang kemudian dipanggil, diajak Yesus untuk mengikutinya, dan dipilih Yesus menjadi murid. Dalam tanda petik, mereka ini lebih spesial di antara ribuan orang pengikut, karena tentunya Yesus sudah menilai kesungguhan hati mereka. Dan di malam perpisahan ini, Yesus sangat berat hati akan meninggalkan murid-muridnya. Namun karena kecintaannya, kasih sayangnya, maka Yesus memberikan pesan sehingga murid-muridnya tidak merasa takut lagi ketika Yesus tidak lagi bersama mereka. Mari kita menelaah pernyataan, "Sampai sekarang kamu belum meminta." Alasannya pada waktu itu, Yesus masih berada bersama murid-muridnya, dan mereka terpenuhi kehidupannya, tercukupkan. Jadi mereka belum merasa kekurangan. Itulah mengapa mereka belum meminta sesuatu. Tapi ketika nanti Yesus sudah tidak bersama dengan para murid, maka Yesus menjanjikan bahwa para murid tetap bisa meminta pertolongan kepada Allah Bapa, dan Bapa akan memenuhi permintaan mereka, karena murid-murid tadi punya label, yaitu pengikut Kristus. Jadi bagi kita yang sudah dibaptis, kita pun diberi label sebagai pengikut Kristus. Allah Bapa mengenali kita semua, sehingga kita tidak perlu khawatir tentang kehidupan kita, kekurangan, dan kebutuhan kita. Ketika kita percaya dan meminta pertolongan kepada Allah Bapa, maka sesuai janji Kristus, Bapa akan memenuhi kita dengan sukacita. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kok Allah Bapa mau mengabulkan apa yang kita minta kepadanya? Yesus menjawab, "Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah." Di sini, Yesus betul-betul menegaskan, Allah Bapa itu Maha Kasih, Maha Penyayang bagi umatnya yang percaya. Allah Bapa itu sudah lebih dulu mencintai kita. Dan ketika kita berdoa dalam nama Yesus, Allah Bapa mengenali kita umatnya, mengenali kita anak-anaknya. Maka keyakinan kita bahwa Yesus berasal dari Bapa, Yesus sehakikat dengan Bapa, itulah iman Katolik kita. Itulah yang membuat kita menjadi dekat dengan Bapa. Para pendengar sekalian, ada perbedaan bagaimana cara umat memanggil Allah pada zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama, Allah menyatakan diri sebagai Tuhan, sebagai pencipta alam semesta, pencipta manusia. Nabi sekalipun tidak berani menyebut nama Tuhan ketika berbicara. Kita bisa merasakan ada gap yang jauh antara Tuhan dan manusia. Namun di Perjanjian Baru tidak demikian. Kita bisa mengingat ketika Yesus dipermandikan di Sungai Yordan. Langit terbuka dan terdengar suara Allah berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Sejak peristiwa itulah Allah memperkenalkan pribadinya sebagai Bapa dan Yesus sebagai anaknya. Maka kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus yang percaya kepada Yesus, kita pun berhak menyebut Allah sebagai Bapa kita. Hubungan kita dengan Allah menjadi semakin erat, semakin dekat. Sosok Bapa yang penuh kasih, yang melindungi kita, yang mengetahui apa yang kita butuhkan,
dan Bapa yang lebih dulu merangkul kita, mendengarkan permintaan anak-anaknya. Bapa sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Walaupun Allah tahu bahwa kita berdosa, maka sepantasnya lah kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Bapa, percaya dan setia kepada Bapa. Ketika kita berdoa, mari meminta dengan keyakinan bahwa Allah Bapa sudah mengasihi kita. Mintalah di dalam nama Yesus Kristus, maka kita pun akan dipenuhi sukacita. Semoga amanat Yesus yang kita renungkan pada pagi hari ini menguatkan dan menyegarkan kembali iman kita. Romo, suster, bapak, ibu, dan teman-teman OMK semuanya, sampai bertemu di renungan Daily Fresh Juice spesial OMK selanjutnya ya. Salam sukacita. Terima kasih Kak Alan untuk renungannya dan remindernya bahwa Tuhan tahu apa yang umatnya perlukan dan Ia akan memberi baik diminta ataupun tanpa diminta. Demikian renungan hari ini. Saya Sufi, pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap sehat, semangat, dan selalu bersyukur. Salam Fresh Juice!